Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Kalau berbicara tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, keutamaan yang besar pada sholat subuh berjamaah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau ya'lamuna ma fil atamah was subh la atauhuma walau habwan. Jika mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, sungguh mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Jadi menurut ulama, kalimat mendatangi walaupun harus merangkak itu menunjukkan adanya keutamaan yang besar. Karena tidak mungkin seseorang akan merangkak mendatangi sesuatu yang keutamaannya kecil. Tapi ketika ada keutamaan yang besar, merangkak pun dia akan datangi untuk mendapatkan keutamaan tersebut jika mereka mengetahui. Maka kita akan membahas beberapa keutamaan yang besar ketika kita menghadiri subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Yang pertama bahwasanya ketika kita sholat subuh berjamaah, tentu di masjid. Sebelum sholat subuh berjamaah ditegakkan, kita bisa mendirikan sholat sunnah fajar. 2 rakaat sholat sunnah fajar. Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita mendirikan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita salah satu hidup tentu mencari dunia. Yang kita cari pun itu hanya bagian kecil dari kebaikan yang ada di dunia ini. Sebagian kecil. Kita tidak akan mampu untuk mendapatkan banyaknya kebaikan yang ada di dunia ini. Seberapa hebat pun kita berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi ternyata dengan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh,
itu keutamaannya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh berjamaahnya. Tentu lebih baik dari apa yang didapatkan dari sholat sunnah 2 rakaat fajar yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang pertama, keutamaan besar yang ada pada subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa sholat subuh berjamaah itu bisa menjauhkan diri kita dari sifat kemunafikan. Laisa sholah, kata Rasulullah, tidak ada sholat athqala 'alal munafiqina min sholatil isya wal fajar. Law ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Jadi tidak ada sholat, kata Rasulullah, yang lebih berat bagi orang munafik kecuali sholat fajar dan sholat isya. Jika mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, merangkak pun mereka akan datangi. Jadi merangkak pun akan mendatangi, menunjukkan bahwa subuh yang dilakukan itu adalah berjamaah. Dan itu adalah waktu yang paling berat bagi orang munafik. Dan yakinlah, tidak ada di antara kita yang mau sifat-sifat kemunafikan itu ada di dalam diri kita. Maka memaksa diri untuk menghadiri sholat subuh berjamaah bagian dari menjauhkan sifat kemunafikan dari diri kita. Yang ketiga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 78 yang kita baca di awal tadi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah sholat semenjak matahari tergelincir sampai datangnya waktu malam. Dan dirikanlah sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan sholat fajar, yaitu sholat subuh? Yang menyaksikannya adalah malaikat. Jadi ada malaikat siang, ada malaikat penjaga waktu malam. Nah, malaikat ini melakukan pergantian itu pada 2 waktu. Pertama adalah di waktu asar, satu lagi adalah di waktu subuh. Maka ketika kita mendirikan sholat subuh berjamaah, para malaikat itu ya menjadi saksi bagi kita yang mendirikan sholat subuh berjamaah. Alangkah utamanya sholat subuh berjamaah yang kita dirikan ketika disaksikan oleh malaikat-malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Kemudian yang keempat, bahwa keutamaan sholat subuh berjamaah itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Man shollal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Siapa yang mendirikan sholat isya berjamaah, seolah-olah dia itu mendirikan sholat separuh malam. Kita saja sholat setengah atau 1 jam saja itu sudah terasa capek. Sudah terasa kaki itu penat. Itu baru setengah atau 1 jam sholat. Dengan sholat isya berjamaah, itu seolah-olah kita sholat separuh malam. Wa man shollas subh fi jama'atin. Dan orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shollal lail kulluh. Maka seolah-olah dia sholat seluruh malam. Alangkah besarnya keutamaan yang ada pada sholat subuh berjamaah. Di balik keutamaan-keutamaan yang banyak tadi, ternyata salah satunya, kalau kita sholat subuh berjamaah, seolah-olah kita sholat
semalam suntuk. Maka mudah-mudahan 4 keutamaan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ketika kita menghadiri subuh berjamaah, mampu memotivasi diri kita untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Memaksa kita untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Agar kita mendapatkan keutamaan yang besar di balik sholat subuh berjamaah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.